Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Shalawat serta salam mari kita surah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabiatnya dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, Bapak akan mengabsen dulu yang sudah masuk ke ruang Zoom ini ya. Pertama ada Akbar Solihin, kedua ada Rizky Akbar, yang ketiga ada Muhammad Fairuz, ada Muhammad Alfan, Muhammad Adit, Muhammad Ridwan, ada Imran Rosadi, ada Rika, Sheila, Siti Wafa, Saudah, Desi, Nurmala, Reza, Jafira, Lucy, Nisa, Dianesti, Gina, Syarifah, Lutfia, dan Fatimah. Baik, untuk anak-anak yang belum masuk, Bapak harapkan segera masuk. Untuk anak-anaknya tolong kasih tahukan juga kepada anak-anaknya yang belum masuk ya. Mohon maaf juga kondisi Bapak sudah tidak fit juga ya. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk materi hari ini yang akan disampaikan yaitu mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mungkin materi ini mungkin udah tidak asing lagi ya bagi anak-anak. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat patuh adalah bersikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan adat, sopan santun, dan mendengarkan serta mematuhi nasihat yang baik dari orang tua dan guru. Jadi sebagai anak kita harus bersikap sopan kepada orang tua dan guru, berkata sopan juga kepada orang tua dan guru, dan bertindak sesuai adat dan adab sebagaimana kalian menghormati orang yang lebih dewasa kepada kalian. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu bersikap sopan kepada orang tua dan guru, berkata yang sopan, tidak kasar, berkata dengan halus, dan bertindak sopan kepada orang tua dan guru sebagaimana kalian mematuhi orang tua dan guru baik di rumah maupun di sekolah. Baik, selanjutnya ada dalil dalil hormat patuh kepada orang tua dan guru, yaitu ada di surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafid lahuma janahat juli mina rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi anak-anak, dari surat Al-Isra ini
Dari surat Al-Isra ayat 24 ini kita bisa mengartikan bahwa kalian sebagai anak harus merendahkan diri kepada orang tua kalian dan guru kalian. Dan kalian juga harus penuh kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kalian dan merawat kalian hingga tumbuh dewasa, hingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, dan menjadi anak yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kalian harus mendoakan mereka sebagaimana orang tua kalian mendoakan kalian. Pasti orang tua kalian ingin yang terbaik buat anaknya. Begitupun kalian yang menjadi anak yang harus berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kalian agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ke pembahasan selanjutnya, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Bila anak-anak tidak ada yang dipertanyakan, selanjutnya yaitu bagaimana cara patuh kepada orang tua dan guru. Ini mungkin anak-anak udah sering, bahkan bapak sendiri pun juga sama, pasti telah melakukannya dalam hal kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin bapak bisa menjelaskan sedikit saja ya. Yang pertama, bagaimana cara patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama, melaksanakan nasihat orang tua. Sebagaimana kalian anak dan bapak juga sama mempunyai orang tua, sebagaimana kita menjadi anak, kita harus senantiasa mendengarkan nasihat dari orang tua. Karena orang tua ingin anaknya menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, menjadi anak yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ada di ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang tua menyampaikan nasihat, maka dengarkanlah dengan baik, karena nasihat orang tua tidak akan menyesatkan bagi anaknya. Yang kedua, merawat orang tua dengan penuh keikhlasan. Jadi, sebagaimana kalian harus merawat orang tua kalian dengan penuh keikhlasan, sebagaimana mereka merawat kalian yang sebagai anaknya. Dirawat oleh orang tuanya udah pasti, kita gak usah ditanyakan lagi ya. Orang tua kalian akan merawat anak-anaknya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dan begitupun kalian sebagai anaknya harus merawat orang tua kalian dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan, sebagaimana mereka merawat kalian hingga membesarkan kalian. Yang selanjutnya yaitu berkata halus dan sopan kepada orang tua dan guru juga. Jadi sebagaimana orang tua kalian mendidik kalian dengan cara bahasa dan berbicara, pasti orang tua kalian akan mendidik kalian dari segi bahasa dengan sopan, santun, lemah lembut. Begitupun guru, pasti seperti sama. Ketika guru di sekolah akan mengajarkan bagaimana cara berbicara dengan sopan dan santun. Nah, kalian juga seperti itu. Kalian juga sebagai anak harus berbicara lemah lembut, sopan santun kepada orang tua kalian, sebagaimana mereka mengajarkan berbicara kepada kalian dengan perkataan sopan, dengan perkataan halus dan lembut. Begitupun di sekolah, sama, guru juga mengajarkan kalian berbicara dengan sopan santun, berkata dengan lemah lembut. Kalian juga harus seperti itu ketika berbicara kepada guru kalian. Selanjutnya,
berbuat baik kepada orang keduanya atau orang tua. Sebagaimana orang tua yang selalu akan berbuat baik kepada anaknya, begitupun kalian sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, selalu berbantu kepada orang tua, tidak boleh melawan, tidak boleh mengekang, harus nurut apa kata orang tua sampaikan, karena orang tua tidak mungkin membuat anaknya ke jalan yang tidak benar. Orang tua akan selalu senantiasa memberikan nasihat, memberikan arahan kepada anaknya yang selalu agar selalu di jalan yang tepat dan selalu di jalan Allah SWT. Selanjutnya yaitu memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Jadi kita sebagai anak harus memuliakan orang tua sebagaimana orang tua memuliakan anaknya, dan kita sebagai anak tidak boleh meremehkan orang tua kita sendiri, bahwa kalian tidak akan ada di dunia ini tanpa orang tua kalian. Maka jangan sesekali kalian meremehkan orang tua kalian. Selanjutnya yaitu mengamalkan ilmu dan membagikan kepada orang lain. Nah, kita ketika belajar di sekolah, ketika guru sedang menerangkan, kalian sebagai murid harus memperhatikan yang jelas. Supaya apa? Supaya ilmu yang telah diberikan guru kepada kalian bisa mengamalkannya kepada orang lain, ataupun bisa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu yang disampaikan oleh guru di sekolah bisa kalian bawa kepada lingkungan kalian, dan kalian amalkan apa saja yang telah guru kalian sampaikan ketika di sekolah, kalian amalkan ketika ada di masyarakat. Jadi kalian tidak sia-sia sekolah juga, karena ilmu yang telah disampaikan oleh guru kalian bisa kalian dapatkan, lalu kalian sampaikan juga kepada masyarakat. Selanjutnya, tidak berkata kasar dan mampu untuk jadi gini, anak-anak, ketika kalian berada di sekolah, kalian terus mendengarkan guru kalian ketika menerangkan, tidak mengobrol, tidak berkata kasar, karena kalian sebagai murid memiliki sopan santun, memiliki beretika juga berbicara, maka tidak boleh berkata kasar di dalam sekolah, apalagi berkata kasar kepada guru kalian yang akan menyentuh hatinya nanti ya. Selanjutnya, bersikap sabar terhadap guru. Nah, jadi kalian sebagai murid harus sabar juga terhadap guru kalian. Bapak atau sebagai guru juga pasti mempunyai kesalahan, karena Bapak juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi bila kalian ada yang tidak enak sama guru, ada yang tidak menyenangkan sama guru lain, kalian harus sabar juga, karena guru juga sama manusia, guru juga sama kayak kalian juga, gak ada bedanya. Cuma bedanya di sini kita memberikan materi, kalian sebagai anak-anak mencermati materinya. Oke, yang terakhir yaitu selalu mendengarkan perkataan guru. Nah, gini anak-anak, terkadang tidak semua siswa selalu mendengarkan apa yang guru sampaikan. Tapi Bapak berharap di pertemuan kali ini, apa yang guru-guru kalian sampaikan, termasuk Bapak juga, apa yang Bapak sampaikan juga, semoga anak-anak mendengarkannya. Karena ketika Bapak berbicara di depan menyampaikan materi, kalian mengobrol, tidak mendengarkan, mungkin itu agak
sedikit mengoreksi diri Bapak sendiri, gimana cara kalian biar tidak mengobrol juga. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua juga guru itu selain menghormati ada juga mendengarkan guru ya. Jadi ketika kalian berada di kelas, kalian tidak boleh mengobrol. Ketika guru menyampaikan materi, kalian mendengarkannya, yuk kalian catat apa saja poin-poin yang penting tersebut, dan kalian juga bisa mengamalkannya. Karena ilmu itu tidak akan rugi. Ilmu itu akan selamanya teringat. Baik anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang bertanya? Oke, baik, untuk tidak ada. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk materi dicukupkan sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan senantiasa menjadi panutan buat anak-anak agar lebih lagi patuh kepada orang tua dan guru, lebih sayang lagi pada orang tua kalian termasuk guru kalian, lebih menghormati lagi pada orang tua kalian dan guru kalian, selalu mendengarkan nasihat apa yang disampaikan oleh orang tua kalian, karena semua orang tua tidak ingin anaknya sesat, tidak ingin anaknya berada di jalur yang salah. Pasti semua orang tua ingin anaknya selalu di jalan yang benar, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua selalu ingin anaknya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Bapak tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan nanti jangan lupa siapkan juga pada kalian baca-baca materi. Kemungkinan materi yang Bapak akan sampaikan selanjutnya yaitu mengenai bab nikah. Dan tolong juga kepada teman-teman untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lainnya yang tidak masuk, khususnya untuk pertemuan hari ini. Oke? Sehat selalu. Bapak nitip salam. Hormati orang tua kalian dan guru kalian. Tanpa mereka, kalian tidak bisa apa-apa. Jadilah generasi yang muda, yang cermat, yang bijak, dan selalu menghormati dan menghargai yang lebih tua. Oke, cukup sekian dari Bapak. Allahumma fiq imla wa mintori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.